Selamat datang di Miracle Podcast. Gereja harus bisa menjadi jawaban dan bukan minta-minta jawaban. Pasukan. Siap. Seru nih. Pembahasan apa nih Muel ini? Malam ini aku semangat kali, excited banget dari sore. Kita udah, bahkan dari beberapa hari sebelumnya kita udah siapin ini semua, siapin studio, set alat. Shout out juga untuk teman-teman yang tidak ada dalam kamera tapi mereka mendukung di sini. Walaupun Muel telat. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang mungkin baru pertama kali melihat video ini, dan karena memang ini video pertama kami, jadi kami sekali memperkenalkan, ini adalah Miracle Podcast, salah satu serial dari gereja lokal kami, GBI Miracle Service Medan, untuk berbagi kesaksian, sharing tentang apapun kebaikan Tuhan. Nah, mumpung di sini ada gembala jemaatnya langsung kita tanya ke Pastor Ferry Semurup, apa itu Miracle Podcast? Yes, thank you. Tapi tunggu, sebelum saya jawab nih, kayaknya kurang relevan ya. Mungkin penonton perlu tahu dong namanya Samuel. Maaf saya sebut namanya jadinya ya. Namanya siapa gitu. Nama kamu siapa gitu. Perlu juga sih ya. Jadi biar semuanya mengenal. Boleh lah. Kamu siapa namanya? Bilang dong. Emang kau artis? Iya. Dia artis. Memang orang semua tahu. Halo teman-teman, halo semuanya. Namaku Samuel Simanjuntak. Umur 21 tahun. Di gereja lokal saya melayani sebagai pemain drum atau biasa disebut drummer. 21 ya, Muel? 21. Boros juga ya. Iya. Nama saya Daniel Lenggolan. Siapa? Daniel Lenggolan. IG-nya Batak_Finjar, boleh di follow. Wah, ini nggak benar deh. Ini mulai apa ya? Menonjolkan diri sendiri. Mulai mengambil kepentingan. Yang penting jangan mencuri pembelian. Haleluya. Yes, saya Pastor Ferry Semurup. Saya gembala di GBI Miracle Service CK5 Medan dan Siantar. Di sini kita ingin bersama-sama untuk menceritakan apa yang menjadi perjalanan hidup kita, berbagi bagaimana kita menerjemahkan Alkitab dalam setiap sudut pandang kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari kita. Yes. Miracle Podcast itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi Miracle Podcast ini gini, teman-teman, bahwa Miracle Podcast ini mungkin bisa ngelihat dari filosofinya, ada mic, ada gambar sayap miracle itu apa kan gitu. Nah, jadi kita tempat di mana kita menceritakan, kita bicara-bicara, kita ngomong-ngomong tentang Tuhan, dan biarlah dari lewat Miracle Podcast ini kemuliaan bagi nama Tuhan dan setiap teman-teman bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita ya. Amin ya. Amin. Nah, jadi sayap ini ya kita berbicara sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan pembicaraan kita pembicaraan yang memang sifatnya secara kontekstual dan juga pembicaraan yang memang bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara, buat kaum milenial, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan Miracle itu bicara tentang keajaiban-keajaiban Tuhan, bicara tentang kedahsyatan Tuhan, dan bicara juga tentang hal-hal apa yang pernah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya setiap kita punya kesaksian lah ya masing-masingnya. Heran aja gitu kalau ada orang bilang, Pak nggak kan nih Pak bersaksi, nggak pernah punya kesaksian. Cukup ya itu sih Miracle Podcast yang bisa saya bagiin. Mungkin ada dari teman-teman. Kalau saya nanya boleh Pak, itu gospelnya itu apa Pak? Gospel Injil, gospel atau ngecop? Jadi gospel ini lebih kepada sebenarnya bukan gospel musik-musik chops yang pada umumnya orang kan, tapi ini lebih kepada yang namanya gospel itu gosip pelayanan. Sebenarnya kita singkat sih ya, gosip pelayanan. Jadi kadang-kadang kan gini, banyak itu anak-anak muda, orang-orang Kristen, khususnya pelayan-pelayan di dalam, kadang-kadang itu lebih suka ngegosip di luar gereja, gosip ceritain teman sesama musisi itu. Banyak orang kan kalau duduk itu akhirnya menceritai orang gitu. Nah, daripada kita sibuk di luar sana nyeritain orang, lebih bagus nih, ini ada wadah namanya gospel. Miracle, di dalam Miracle Podcast kita lebih bagus gosip pelayanan tentang Alkitab. Itu sih gosip pelayanan, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingin lebih paham lagi. Berarti gitu. Pak, biasa kan Pak kalau di kehidupan masyarakat gosip itu kan Pak stigmanya negatif. Yes. Ya, berarti kita menceritakan sisi lain dari negatif. Setuju banget bro. Itu Pak ya. Nah jadi memang benar, saya suka banget. Memang itu konsepnya yang kita buat adalah stigmanya orang gosip itu kan jelek gitu ya pada umumnya ya. Kayak Muel dulu sebelum bertobat suka ngegosip juga kan. Nah jadi stigmanya pada umumnya orang berpikir jelek gitu kan. Tapi sekarang kita mau coba ubah
gospel itu menceritakan tentang pelayanan, tentang kehidupan, bagaimana. Sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi tentang Miracle Podcast itu. Itu sih bro, menurut saya. Jadi seperti tadi, isi podcast ini lebih banyak tentang kesaksian, lebih banyak tentang kita sharing tentang pendapat-pendapat kita bagaimana menghidupkan apa isi Alkitab itu ya kita bawa relevan dalam kehidupan kita. Jadi kedepannya di podcast ini bukan hanya ada kita tiga, bukan hanya tentang cerita-cerita kita, tapi kita bakalan membawa kesaksian-kesaksian teman-teman, bakalan tentang sharing-sharing bagaimana mungkin nih ada dulu teman-teman yang terbelenggu dengan pemikiran aku nih suka dugem, apakah aku masih diterima di gereja gitu. Nah, ketika dia tapi nanti di edisi selanjutnya selanjutnya akan ada. Jadi kayak Pastor Ferry bilang, jangan sampai kita itu menganggap tidak ada kesaksian dari dalam hidupnya kita, karena sedangkan Tuhan itu banyak banget ngelakuin hal-hal yang ajaib tanpa kita sadari kan. Kalau aku rasa kesaksian yang pertama setiap hari kita ya kita baru bangun, kita bisa menghirup udara, ya itu udah kesaksian gitu. Setuju. Men, bangun-bangun udah stres. Lihat Bitcoin turun. Iya. Wow. Ini kayaknya lagi ingin ngebahas tentang Bitcoin, Forex, ya. Tapi bisa juga nanti kita gosipin, yang akhirnya kita bisa melihat dari sudut pandang Alkitab sih tentang itu gitu sih. Gini. Tadi kan udah banyak nanya nih sama saya. Kalau nggak salah saya nih ya, lu juga kan Den dulunya tukang beca, debt collector, dikit. Iya kan, terus lu juga kuli bangunan. Berarti jangan-jangan kamu yang punya bandara di Kuala Namu sahamnya 20% ada kamu ya? Enggak ada, Pak. Enggak, karena soalnya jidat kamu kan bandara. Iya kan? Iya. Enggak sih. Iya. Artinya lu kan juga punya banyak masalah dari hidup tak? Artinya ini bisa diceritakan nantinya begitu, yang bisa menjawab kebutuhannya teman-teman yang di luar sana mungkin merasa insecure dengan keadaannya, merasa nggak layak, merasa nggak bisa, merasa aduh udah nggak pengen hidup lagi, rasanya pengen mengakhiri aja lah karena udah hidup gue udah memang seperti ini gitu loh. Nah itu mungkin bisa dijadikan satu episode yang bisa memberkati banyak orang. Saya percaya bro, kehidupan lu yang lu pernah ceritakan itu bisa memberkati banyak orang gitu. Kenapa bisa masuk ke lingkungan ini apa? Iya. Ini bisa ada di sini. Ini ada kru yang akhirnya aduh panas banget ingin tahu tentang kehidupan lu bro. Kok bisa masuk nyemplung di tuh Mereka Andre ngomong tuh. pelayanan? Bagi saya sih Bang, Jangan aku. di dunia ini sih Pak Sam, tak ada yang kebetulan. Yes. Siap. Semua kita makan, kita minum terpeh. Minum Pak, itu semua seizin Tuhan Pak. Amin. Ya kan Pak, seizin Tuhan. Amin. Kita bangun tidur pun itu seizin Tuhan. Yes. Jadi kalau ditanya kenapa bisa ke sini, itu udah pasti seizin Tuhan Pak. Iya. Termaksud rambut kamu yang agak lebih ke arah wong feng juga isi Tuhan gitu. Nah ini takdir, itu takdir. Takdir nggak bisa dirubah Pak. Nasib bisa dirubah. Iya. Termasuk jomblo. Bisa dirubah. Bisa jomblo. Nggak, tapi Daniel ini saya sempat tahu dia itu punya filosofi seperti pohon pisang. Waduh. Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Karena gini bro, karena jangan bro, perkataan berkuasa karena jangan betul kita kehilangan host. Bukan hanya kehilangan host Pak, emas Pak. Emas asik. Karena Asik. Ya, jadi memang Daniel ini kan usianya udah 33 tahun sekarang ya bro. Maaf saya harus sebut merek. Karena memang usia 30 ke bawah itu jodoh masih di tangan Tuhan. 30 ke atas itu jodoh Tuhan udah lepas tangan. Itu dia hakikat. Enggak bercanda. Enggak, ini bercanda Bapak Ibu, bercanda teman-teman. Itu bisa sampai akhirnya mau tetap memilih untuk pelayanan. Gimana ceritanya sih? Ya sedikit aja kali. Mungkin biar teman-teman penasaran, jangan buka semua gitu. Nah, apa yang membuat kamu tetap bertahan untuk memilih kamu tetap pelayanan di tengah-tengah seolah-olah sepertinya sebenarnya Tuhan itu kayak nggak ada buat lu sih ya. Seolah-olah ya. Kadang-kadang kan kita ada fase titik di mana kita ngerasa Tuhan itu kayak kurang care dengan kita kan gitu kan. Tapi lu bisa mampu melewati, gimana ceritanya bro? Namanya juga kehidupan kan Pak, nggak selamanya kita mendapatkan hal yang baik. Terkadang saya heran Pak nengok, ya anak-anak Tuhan orang Kristen bilang loh, saya rajin beribadah, saya rajin gini, saya rajin berdoa, saya rajin kerja, tapi kok kehidupan saya gini-gini aja. Saya pernah dihadapi fase seperti itu Pak, cuma saya teringat lagi kepada firman Tuhan. Tuhan itu kan datang bukan untuk supaya kita kaya. Ya kaya itu goalnya lah, mungkin bonus-bonusnya lah. Cuma Tuhan datang ke dunia itu kan dia ingin menebus dosa manusia. Terkadang
kita sebagai manusia itu menyalahartikan kelimpahan itu, Pak. Yes. Padahal kan di Matius 6 ayat 33 kan, Pak, dibilang Carilah. maka semuanya itu mereka pikir semuanya helikopter, mobil, padahal semuanya itu apa yang dimakan. Kau kenapa bangsa helikopter? Harus helikopter. Karena saya pengen helikopter. Iya. Padahal Pak, dalam Matius 6 itu kan, Pak, semuanya itu maksudnya apa yang dimakan, minum, pakai, makan, minum, pakai. Gitu ya. Iya, Pak. Yes. Tapi terkadang sekolah teologi di mana sih? Iya. Enggak ada sekolah. Oh, enggak ada. Jangan-jangan Alita urat lagi. Ya. Saya orang Farisi, Pak, yang bertobat. Itu dia. Jadi memang saya setuju ya, Bro ya. Memang harusnya kita seperti itu. Yang saya dapati memang kadang-kadang hari-hari ini kekristenan itu bukan krisis orang yang pintar, bukan krisis orang yang berhikmat, bukan krisis orang yang bertalent kayak Samuel ini serba bisa ya, bukan krisis orang yang berkarunia. Tapi hari-hari ini yang saya dapat bahwa kekristenan itu krisis dengan orang-orang yang berespon dengan cara yang benar. Benar nggak sih? Iya. Karena orang kalau berespon dengan cara yang benar harusnya pasti dia bisa bersyukur dalam segala keadaan. Yang saya tangkap sih seperti itu. Mungkin sedikit aja. Karena sebenarnya hidup saya juga teman-teman adalah hidup mungkin sama seperti Daniel yang dulunya tukang parkir, narkoba, ganja, seks bebas. Bukan cuma satu yang nggak saya lakukan, cuma ngebunuh orang. Mungkin kalau kemarin saya pukulin itu salah satu aparat kami dulu keroyok, kalau itu mati mungkin saya jadi ngebunuh gitu. Cuman pernah sih ngebunuh nyamuk. Jadi Tapi sabar dulu. Nah, ini Pastor Ferry sangat punya banyak kesaksian yang untuk di-share, pastinya memberkati. Abang kita ini juga ada. Dan Samuel aku juga ada. Pasti ada. Gitu. termasuk cerita Samuel yang seru itu nanti musik sekuler vs musik rohani. Wadah lidah. Money vs hati. Urapan atau skill saya. Sedap ya. Jadi mungkin kita juga nanti akan gali tentang informasi tentang Iya, Wali. iya. Soalnya sampai saat ini dia masih main sekuler ya kan. Iya. Kadang-kadang memang itu ya, Bro. Kadang-kadang orang suka ke gereja harusnya bawa korban, tapi kadang-kadang jadi cari korban. Nah, Muel ini di posisi yang mana ini? Itu yang perlu. Pasti itu sangat menarik. Jadi mungkin itu aja ya Mungkin yang itu bisa aja saya jelaskan tentang Miracle Podcast. Mungkin nanti kalau kita buka semua Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik muda jadi nggak gitu Nggak terlalu excited untuk episode lagi. 2, 3. Episode 2, 3 dan selanjutnya. Jadi nanti kita akan hadirkan narasumber Iya. yang ada bersama-sama dengan kita, yang pernah kita layanin, yang mengalami mujizat, yang mengalami kesembuhan, yang mengalami pemulihan. Jadi di sini tempatnya kita akan berbagi untuk menceritakan semua dengan cara yang paling relevan, dapat gampang dimengerti oleh Bapak Ibu. Ya intinya kita kan mengalami berkat untuk menjadi berkat aja untuk Yes. orang. Jadi ya kita mau jadi sarananya itu. Jadi juga kami mau bilang untuk teman-teman untuk tetap aktif di kolom komen kita kalau ada pertanyaan atau ada mau topik-topik yang lagi pengen dibahas atau lagi ditanyain nih di lingkungan-lingkungan sekitar, tanya aja, siapa tahu bisa jadi topik kita di episode selanjutnya gitu. Jadi Setuju banget. Harapan kami teman-teman tetap ngikutin Miracle Podcast ini karena kami yakin syuting ini aja memberkati kami dan kami percaya nanti hasilnya ini memberkati Bapak Ibu teman-teman semua. Yes. Sampai nanti episode keberapa pun kami percaya pasti akan memberkati banyak. Pokoknya gosip di Miracle Podcast ini bukan jadi stigma negatif, tapi stigma yang mempermuliakan nama Tuhan. Yes, Itu betul. dia. Kita pamit dari Miracle Podcast. See you next time and God bless. bless you. Haleluya. Pasukan. Siap.